Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Mari kita akan baca Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya ayat 13-15 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa Allah Sang Pencipta yang luar biasa itu ingin memiliki persekutuan yang intim dengan umat ciptaannya. Karena itulah Dia menciptakan Adam dan Hawa, menempatkannya di Taman Eden, dan Alkitab berkata Allah sering berbincang-bincang dengan mereka. Dalam Kejadian 5 ayat 24 juga dicatat ada seorang yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan, namanya Henokh. Sehingga dikatakan dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh melanjutkan persekutuannya dengan Tuhan di sorga. Tuhan juga pernah menyebut Abraham sebagai sahabat Allah. Itu dicatat dalam Yakobus 2 ayat 23. Atau seperti Musa yang menurut Keluaran 33 ayat 11 dikatakan berbicara berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Tuhan ingin punya sahabat. Dia ingin menjalin hubungan pertemanan. Bahkan dia rindu menjalin keakraban dengan kita anak-anaknya. Ada seorang raja yang bernama Daud yang merindukan Tuhan lebih daripada segala perkara yang lain. Dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Anaknya Salomo pernah meminta satu hal, yaitu hikmat, wisdom. Tetapi Daud, bapaknya, meminta, izinkan aku selalu berada di dalam hadirat-Mu. Dia tidak minta nyawa para musuhnya, dia tidak minta kerajaannya langgeng, dia tidak minta harta yang banyak. Karena dia tahu yang paling memuaskan dahaga jiwanya, yang paling memberikan kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan adalah selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karenanya kemudian di ayat 8 dia juga berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ini berarti Daud lebih mencari pribadi Tuhan, lebih daripada berkat-Nya, mencari wajah-Nya, bukan hanya perbuatan tangannya. Saudara, keintiman dengan Tuhan itu dimaksudkan bukan untuk kita memperoleh sesuatu, lebih sukses, lebih kaya, lebih hebat. Karena ada kedamaian yang kita alami, karena ada relasi yang lebih akrab yang kita alami. Dan memiliki Tuhan adalah memiliki segala-galanya. Nah, karena kerinduan hati Daud untuk intim dengan Tuhan inilah. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Alkitab berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, mengapa Tuhan berkenan kepada Daud? Pada dia banyak salahnya, banyak dosanya bahkan. Tetapi Daud adalah seorang yang di tengah kekurangannya ingin selalu mendekat kepada Tuhan. Bahkan ketika dia berdosa, dia segera bertobat, mengaku dosa, meminta ampun kepada Tuhan. Dia tidak mau relasi dengan Tuhan putus. Dia berkata, jangan ambil roh-Mu yang kudus dari hadapanku ya Tuhan.
Saudara, hidup kita juga tidak sempurna. Tetapi kalau kita menjalin keintiman dengan Tuhan, perkenanan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Sebetulnya relasi antara manusia dan Allah itu telah lenyap sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak lagi menjadi sekutu Allah, tetapi menjadi seteru atau musuh Allah yang harus dicampakkan di dalam penghukuman kekal, di dalam api neraka. Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah berbelas kasihan. Allah ingin menebus dosa manusia. Karena itu dia telah mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk memberikan nyawanya menebus kita. Yohanes 15 ayat 13 tadi berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebelum Kristus lahir, maka penebusan dosa itu dilakukan dalam simbol pengorbanan anak domba. Itulah yang dilakukan umat Israel untuk menebus dosa mereka. Tetapi ketika Yesus datang, kita tidak perlu lagi memberikan domba sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Karena Yesuslah anak domba Allah yang sejati yang mengangkut dosa seisi dunia. Yesuslah satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah yang memperdamaikan kita sehingga kita bisa menjalin keakraban, keintiman lagi dengan Dia. 1 Timotius 2 ayat yang kelima berkata, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berarti relasi Allah dan manusia yang putus karena dosa kini sudah dipulihkan ketika kita sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, anak domba Allah itu. Kini kita diselamatkan. Bahkan kita dijadikan sebagai anaknya yang boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oh, ada keintiman yang luar biasa. Kita tidak hanya memanggil Dia sebagai Sang Pencipta, Tuhan yang besar. Tetapi kita memanggil Dia Bapa, Aba. Itu relasi yang sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya melihat di sosial media ada sebuah fenomena. Beberapa artis mengadopsi boneka arwah, spirit doll katanya. Dikasih makan, dikasih minum, diajak ngomong, dikasih baju dan sebagainya. Ada dua kesalahan yang saya lihat di sini. Yang pertama secara roh, ini adalah spiritisme. Penyembahan kepada iblis. Nah, saya dengar ini mulanya dari budaya Thailand ketika ada seorang anak kecil atau janin meninggal. Maka supaya ibunya tidak terlalu kehilangan, maka dipanggillah dukun. Lalu katanya arwahnya dimasukkan ke dalam boneka tersebut sehingga diajak ngobrol dan sebagainya. Jelas ini adalah penyembahan berhala, dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi ada yang bilang, ini kan cuma iseng aja. Ya, nggak ada spiritnya lah. Cuma kita seneng aja sama boneka ini. Loh, ini masalahnya secara jiwa sekarang. Ini halu, saudara, halusinasi. Masa orang udah gede, udah punya anak mau ngangkat boneka model seperti itu? Lah kalau dia masih anak kecil, perempuan, main boneka, ya oke lah kita ngerti namanya juga anak kecil main-main. Lah ini udah gede. Apa masa kecil kurang bahagia, saudara? Tapi saya mau bilang, buat apa kita mengangkat boneka sebagai anak? Karena yang lebih tepat adalah apa yang dilakukan Bapa Surgawi kepada kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Boneka adalah benda mati yang tidak bisa berespon. Kita manusia adalah makhluk hidup yang bisa berespon akan kasih Bapa. Sehingga kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menjalin keintiman dengan Dia. Inilah keintiman sejati yang Tuhan inginkan antara kita makhluk ciptaannya dengan Dia, Sang Khalik, Sang Pencipta itu. Nah, sekarang kita akan lihat keintiman dengan Tuhan itu akan mendatangkan apa saja. Ya, kita lihat the power of intimacy. Menurut saya minimal ada 3 hal yang terjadi kalau kita intim dengan Tuhan. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan akan mendatangkan kepenuhan hidup. The fullness of life.
hidup yang kosong, yang merana, tiba-tiba penuh sukacita, sangat bermakna karena Tuhan hadir di hati kita dan kita menjalin relasi dengan Dia. Seperti ranting yang selalu berada pada pokok anggur yang benar. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kata Tuhan. Kamu berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah the fullness of life, kepenuhan hidup yang penuh makna. Blaise Pascal, seorang ilmuwan, pernah berkata, dalam hati manusia ada rongga kosong yang selalu gelisah sebelum dia diisi oleh Tuhan. Saudara sekalian, di Amerika Serikat pernah hidup seorang artis yang bernama Marilyn Monroe. Cantik, ternama. Dan dia juga seorang fotomodel. Katanya bayarannya $1.000 sekali pose. Sekali senyum aja, ceklek $1.000. Oh, pada kita dari pagi sampai sore senyum melulu, nggak ada yang kasih duit. Malah dianggap orang gila. Tapi akhir hidup Marilyn Monroe, dia mati bunuh diri. Kenapa? Kekayaan, ketenaran, itu tidak mengisi hatinya. Sebab hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati kita. Agustinus, seorang tokoh gereja di abad 4 pernah berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah sebelum kami mendapatkan ketenangan di dalam Engkau." Ada seorang wanita Samaria yang sudah 5 kali bersuami, sekarang kumpul kebo dengan suami orang. Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air hidup yang kuberikan kepadaku, kamu tidak akan haus sampai selamanya. Sebaliknya air itu akan memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Sejak ketemu Yesus, wanita pelacur ini menjadi penginjil yang menceritakan tentang Yesus ke seluruh kampungnya di Samaria, sehingga orang-orang datang dan percaya kepada Yesus. Hidup yang tidak berguna, merugikan orang lain, menjadi bermakna karena kehadiran Tuhan. Yang kedua, keintiman dengan Tuhan akan memberikan kekuatan menghadapi tantangan. Orang yang intim dengan Tuhan akan mengalami kebesaran Tuhan ketika dia mengalami kesulitan, saudara. Ingat ke saudara, Daud, seorang yang intim dengan Tuhan, selalu memainkan kecapi untuk memuji Tuhan. Ketika Goliat yang tinggi besar itu melawan dia, dia berkata, "Aku tidak takut, kamu boleh besar, tombakmu boleh besar, tapi aku punya Allah yang lebih besar dari engkau." Dan itu sebabnya Daud mengalahkan dia. Saya ingat satu cerita, satu kali ada seorang anak melihat pesawat terbang di angkasa dan dia tanya kepada papanya, "Papa, itu apa?" "Oh, itu pesawat terbang namanya, nak." "Oh, kok kecil sekali?" "Oh, enggak, besar." "Enggak, itu kecil kok." Tapi beberapa minggu kemudian papanya mengajak anak itu pergi keluar kota naik pesawat terbang untuk kali pertama. Dan anak itu kaget karena pesawatnya ketika didekati gede, bahkan mereka bisa masuk ke dalam pesawat itu. Kemudian anak itu bertanya kepada bapaknya, "Kenapa, Pak ya? Beberapa hari yang lalu saya lihat pesawat itu kecil, sekarang pesawatnya gede amat." Papanya bilang, "Karena kamu melihatnya dari jauh, makanya pesawatnya kelihatan kecil. Tapi kalau kamu dari dekat, gede sekali kan?" Kalau engkau hidup dekat, intim dengan Tuhan, masalahnya yang akan terlihat kecil. Tuhanmu akan menjadi Tuhan yang besar. Oh saudara, mari kita intim dengan Dia supaya ada kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Bahkan di masa COVID ini, kita yakin Tuhan beserta kita. Yang ketiga, the power of intimacy adalah kuasa dalam pelayanan. Lihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat, mencelikan mata buta, membuat orang yang timpang berjalan, membuat orang yang mati bangkit. Dia meneduhkan gelora laut, memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa hidupnya penuh mujizat? Bahkan dikatakan kalau dia khotbah, dia tidak khotbah seperti ahli Taurat orang Farisi. Yesus berkhotbah dengan kuasa. Karena setiap pagi dia selalu menjalin keintiman dengan Bapanya di dalam doa. Dan karena itulah Roh Allah bekerja luar biasa. Sehingga hidup dan pelayanannya memanifestasikan kuasa Allah yang sangat dahsyat. Saya percaya kalau kita intim dengan Tuhan, kuasa Allah akan memancar melalui hidup kita. Seperti Musa ketika naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan. Ketika dia turun,
wajahnya bercahaya sehingga orang Israel takut melihat dia. Orang yang intim dengan Tuhan. Itu spirit impartasi dari Allah akan mengalir dalam kehidupannya. Pelayananmu akan penuh power, kuasa, menghasilkan buah-buah yang dahsyat. Bukan hanya sekedar kata-kata. Karena apa? Ada power dari sorga, kuasa dari atas yang akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu betapa pentingnya kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menjalin keintiman dengan Bapa, Sang Pencipta itu? Nah saya ibaratkan kalau saudara mau intim atau akrab dengan seseorang, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita harus menyediakan waktu. Waktu untuk bersekutu. Orang yang mau akrab dengan orang lain tapi nggak pernah siapkan waktu, selalu sibuk dengan urusannya sendiri, mana bisa akrab. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tuhan mau kita memiliki saat teduh. Seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Bukan hanya seperti Marta yang sibuk melayani, melakukan ini itu. Ya kelihatannya aktivitasnya banyak, tetapi kedalaman rohaninya dangkal. Karena kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 dan 3 ada firman yang berkata begini, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Nah kalau secara rohani siapa raja kita? Tentu adalah Yesus. Jangan tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Kita harus memiliki waktu untuk bersekutu dengan Dia. Dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Orang yang cuma melakukan pelayanan perintah Tuhan, itu kategorinya masih hamba. Tapi kalau duduk diam, lalu mendengarkan isi hati karena dia memberikan waktu, dia akan disebut sahabat karena dia tahu isi hati Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita ingin mengenal seseorang, kita tentu bisa membaca kisah hidupnya. Terutama kalau misalnya orang itu sudah tidak ada lagi. Begitu juga kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tapi kita tahu dia adalah Allah yang hidup. Untuk itu kita harus membaca kisah hidupnya, mengerti perintahnya, tahu kehendaknya. Dan bagaimana caranya? Bacalah Alkitab, kita akan tahu kehendak Allah. Dan kemudian kita akan mentaati Dia. Baca firman setiap hari. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, jangan sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, jangan makan roti. No Bible, no super mie. Nggak baca Alkitab, jangan makan super mie. Kalau saudara baca 4 pasal setiap hari, itu Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Saudara akan menuntaskannya sebelum 1 tahun. Bacalah firman. Saudara boleh membaca koran, Kompas misalnya. Tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Saudara boleh membaca suara pembaruan. Tapi Alkitab adalah suara Allah yang sanggup membarui kita. Saudara boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos. Tapi Alkitab adalah surga pos yang Dia kirimkan kepada kita. Saudara, orang yang mengerti kehendak Allah dan melakukannya, maka dia akan disebut sebagai sahabat Allah. Karena Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan perintah Tuhan, membaca Alkitab, bukan karena kewajiban agama, karena harus terpaksa. Tapi kan hati kita cinta Tuhan, cinta perkara-perkara rohani. Maka kita menjalin relasi yang akrab dengan Dia. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, seperti kalau kita mau akrab dengan orang lain. Kita harus ngobrol dengan orangnya tentunya. Dan ini bicara tentang berdoa. Pertama, sediakan waktu. Kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, berdoa. Doa adalah dialog dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan. Jadi saudara, waktu kita doa, jangan hanya kita saja yang ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau begini, begitu, begini, begitu. Tetapi kita juga harus duduk diam mendengarkan apa yang Dia sampaikan kepada kita.
Karena Yohanes 10 ayat 27 Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi dengarkan suaranya. Kita boleh doa, bersyukur, minta ini dan itu. Tapi kemudian dengarkan suaranya. Tuhan bicara lewat apa? Pertama tentu dia bicara lewat Alkitab. Baca firman Tuhan. Dan seringkali Tuhan memberikan petunjuk. Ada rema seakan firman itu hidup dan masuk ke dalam hati kita. Oh iya, ini yang harus saya lakukan. Tuhan juga bisa bicara lewat orang lain. Mungkin pendeta, pemimpin sel, teman Anda yang berada di dalam Tuhan, pembina rohani. Dan kata-kata nasihatnya itu seringkali menuntun kita pada kehendak Tuhan. Atau juga Tuhan bisa berbicara lewat Roh Kudus di dalam hati. Dia memberikan damai sejahtera ketika sesuatu keputusan, tindakan, sikap hati kita berkenan kepada Dia. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak setuju, seringkali Dia memberikan kegelisahan. Saudara, belajar mendengarkan suara Tuhan. Seperti ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel yang kecil berkata apa? Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah kepadaku. Berbicaralah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Saudara mungkin ada yang bilang, saya udah kalau doa, udah ngomong, saya berhenti diam, lalu ingin mendengar suara Tuhan, kok nggak kedengeran ya, malah ngantuk. Tuhan seringkali tidak bicara audible di telinga kita, tapi di hati nurani kita. Dan kalau saudara belum mendengar suara Tuhan di hati, saudara mungkin perlu lebih proaktif begini. Nanti kau praktekkan ya dalam doa. Tuhan, bagaimana dengan hubungan kita selama ini? Apakah aku sudah akrab dengan Engkau? Aku sudah berkenan kepadamu? Aku hidup benar di hadapan Tuhan? Nah, kalau saudara berani bertanya sedemikian, Tuhan seringkali bicara di hati kita. Kamu masih ada kepahitan dengan orang lain, misalnya. Relasi kita selama ini renggang karena kamu terlalu sibuk. Nah, kadang-kadang Tuhan bicara lewat pikiran kita, lewat hati nurani kita. Jadi jangan hanya diam untuk mendengarkan suara Tuhan, tapi bertanya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan pelayananku? Apakah Tuhan senang? Bagaimana Tuhan dengan pekerjaanku? Apakah aku benar di hadapan Tuhan? Lalu suruh diam. Dan waktu itulah Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang lebih spesifik di dalam kehidupan kita. Taatilah, karena itulah yang Tuhan rindukan, kita berjalan di dalam kebenaran. Nah, tetapi di dalam doa ini bukan hanya meminta, ada satu unsur yang sangat penting. Kita memuji dan menyembah Dia. Seperti Daud, orang yang akrab dengan Allah, dalam Mazmur 119 ayat 164 dia berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mungkin saudara bilang, Daud pengangguran, sehingga 7 kali bisa sembahyang sama Tuhan. Daud itu raja, saudara. Lebih sibuk dari kita. Tapi kira-kira 3,5 jam sekali dia doa nyembah Tuhan. Atau seperti Daniel yang berdoa 3 kali sehari menghadap Allah ke Yerusalem. Ini menunjukkan ada tekad, komitmen, menyediakan waktu kepada Tuhan. Mendengarkan kehendaknya, berdoa kepada Dia. Saya pernah diundang untuk melayani sebuah gereja yang cukup besar, seorang hamba Tuhan senior, sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Waktu itu saya masih sangat muda dan saya dengar hamba Tuhan ini setiap hari berdoa 6 jam. Wow, saya kagum sekali. Lalu saya tanya ketika saya tiba untuk melayani, Om terima kasih sudah undang saya untuk melayani besok pada hari Minggu, tapi izinkan saya bertanya, apa benar Om doa setiap hari 6 jam? Dia bilang benar, saya doa 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Lalu saya tanya, ngomong apa Om? Doa kok lama bener 6 jam? Lalu dia mengucapkan satu kalimat yang saya tidak akan lupakan. Dia bilang, doa itu sedikit meminta, banyak menyembah. Rupanya waktu dia doa, dia nggak banyak minta. Dia tahu Tuhan ngerti apa yang merupakan kebutuhannya. Dia hanya nyembah, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik.
Saudara, ayo kita menjalin keakraban dengan Dia, dengan hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ayat penutup, Matius 6 ayat 6 berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau engkau berdoa, berdoa di tempat yang tersembunyi. Dan engkau ketemu sama Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ini maksudnya apa, saudara? Bukan doa di gua tentunya. Tapi setiap kita itu harus punya, kalau boleh dibilang, secret place. Tempat tersembunyi di mana kita sendirian dengan Tuhan. Berdua, berkomunikasi dengan Dia. Pray to your Father who is in secret. Dan kalau kita melakukan itu, pahalanya, balasannya, your Father shall reward you openly. Kalau engkau menjalin keintiman secara secret tersembunyi, Tuhan akan membalas secara openly, secara terbuka. Kalau saudara bisa melihat gambar gunung es, ini atasnya kelihatannya kecil, tapi bawahnya itu besar, saudara. Nah, atas itu public life, kehidupan yang diketahui orang lain. Tapi yang paling besar itu harus inner life. Apa yang ada di dalam batin kita. Ketika Yesus dibaptis, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, apa yang membuat Bapa terkesan kepada Yesus? Apa Yesus sudah berkhotbah? Belum. Apa Yesus waktu itu sudah mengusir setan? Sudah pelayanan? Belum. Tapi kenapa bahkan sebelum pelayanan, baru saja dibaptis, Bapa sudah bilang, aku berkenan kepadamu, aku suka sama kamu. Karena yang Bapa lihat bukan public life, pelayanan luar, tapi inner life. Dia menjaga batinnya kudus dan dia selalu memiliki relasi yang akrab dengan Bapaknya. Kita seringkali melakukan pelayanan publik dilihat oleh orang, tapi mari kita membangun intimacy, keintiman dengan Tuhan. Karena itulah inner life yang lebih dilihat Tuhan dari tempat yang tersembunyi. Dan kalau kita memiliki secret place, tempat yang tersembunyi, bersekutu dengan intim, dengan Sang Raja di atas segala raja, Dia akan membalas kepada saudara secara terbuka. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjalin keintiman dengan Engkau. Kalau kami intim, hati kami penuh sukacita. Tantangan sebesar apapun kami bisa atasi bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu pengurapan kuasa Allah akan mengalir dalam hidup dan pelayanan kami. Biarlah kami memberikan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, membaca firman-Mu. Kami punya secret place, sehingga kami sungguh menjalin keintiman dengan Tuhan. Dan kami makin hari makin serupa seperti Kristus. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.